Tasdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Para kiai yang saya muliakan, sahibul ma'had Kiai Hashim, ini jemaah umroh saya, Kiai Saifullah Maksum, Kiai Talatul Khair, dan kiai-kiai yang lainnya. Tidak sebut saya satu persatu. Kiai polisi ini selalu ikut kemana-mana. Saya cara pasti ada beliau. Anak-anak atau cucu-cucu saya ini. Ya, karena cucu-cucu saya sudah sebesar ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bersilaturahim di Pondok Tahfiz Al-Quran. Tadi pagi juga sudah satu acara, dan tadi sudah diawali oleh protokol. Beradanya di pondok ini satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ma'had yang lain, banyak pondok yang lain, tapi Allah pilihkan kalian berada di pondok Zilalil Quran. Ini satu nikmat. Nikmat Allah itu terlalu banyak, tidak bisa kita hitung. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matullahi, pernah tidak memeriksa sama tidak nikmat di dua ayat. Wa in ta'uddu, satu di ayat 34 surah Ibrahim, satu di dalam surah An-Nahl ayat 18. Tulisan nikmatnya tidak sama. Nikmat di Ibrahim terbuka di surah An-Nahl tertutup. Apa rahasianya? Ini kalau kita cerita satu disiplin ilmu, namanya ilmu Rasul Usmani. Saya pernah ditanya, yang kebetulan usianya sudah tua, tapi masih rajin baca buku. Allah yarham Kiai Abu Bakar Sofwan dari Cirebon. Haul seorang kiai hafal Quran. Dia tanya saya ini sudah banyak baca buku, tapi apa rahasia bedanya tak di situ? Saya bilang luar biasa ini Pak Kiai, pertanyaannya ini. Ya kalau bukan saya mungkin tidak bisa jawab. Ya nggak tahulah urusan pertaan kan. Ternyata rahasianya, kalau taknya terbuka, berarti nikmat itu berhubungan dengan kata kerja, fi'il. Al-fi'lu yataqayyadu bizamanin mu'ayyan, qad yakunu madiyan wa qad yakunu mudhari'an. Mungkin dulu, sekarang, akan datang. Maka nikmat Allah di sini berkaitan dengan kata kerja. Maka Allah selesaikan firman-Nya dengan apa? Innal insana ladzalumun kafar. Tapi di dalam surah An-Nahl taknya tertutup, marbutah. Ujungnya apa? Innal insana ladzalumun kafar juga tidak. Innallaha raufur rahim. Berarti dia masuk kata benda, isim. Wal ismu la yataqayyadu bizamanin muayyan. Kata kerja tidak diikat oleh waktu. Maka nikmat Allah kepada kita ada yang tidak ada ikatan dengan waktu, ada yang tidak kita minta tapi Allah berikan. Terlalu banyak itu.
Salah satunya adalah keberadaan kalian di dalam pendidikan di sebuah ma'had yang di dalamnya ada tahfizul Qur'annya. Nanti kalianlah menjadikan orang tua kalian bahagia. Di akhirat nanti kalian akan jemput orang tua kalian, membawa mahkotanya dari intan berlian. Kalian yang pasangkan dan di kepala orang tua kalian. Luar biasa itu. Maka kita harus berterima kasih kepada orang tua kita yang mengarahkan, membiayai kita, mensekolahkan kita sampai kepada pondok pesantren yang nanti dalam usia muda kalian sudah menyandang hafizul Quran. Bahagia tidak? Luar biasa. Usia muda sudah hafal Al-Quran, Masya Allah. Ya, karena Al-Quran itu bisa dihafal oleh anak kecil, orang tua, dan seterusnya. Maka kalau orang bertanya, limadza nahfadzul Quran? Kenapa kita menghafal Quran? Saya kumpulkan ada 18 alasan kenapa kita menghafal Quran. Banyak referensi-referensi sekitar itu. Salah satunya yang pertamanya adalah at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghafal Quran bukan sembarangan, mengikuti sunnahnya Nabi. Kalau sunnahnya Nabi sudah kita ikuti, maka Nabi menjadi teman kita. Beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, syafaat kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Syukuri itu. Saya dulu ketika kecil saya ingin menghafal Al-Quran seperti kalian. Tapi kata orang tua nanti hafal, kata orang tua saya. Guru-guru saya juga begitu. Saya mau pergi menghafal Quran. Kata orang tua saya sama, di mana saja nuntut ilmu sama. Orang tua saya ahlul Quran. Tiap hari di rumah saya, ketika saya kecil, itu 300-200 anak setiap malam ngaji antara maghrib dengan isya kumpul di rumah saya. Lampu belum ada, listrik belum ada. Bawa obor ke rumah saya. Pulang hidupkan obornya. Saya tanya sama ayah saya, kenapa harus dikumpulkan anak seperti ini? Kata ayah saya apa? Supaya anak-anak antara maghrib dengan isya jangan berkeliaran di luar. Di luar banyak syaitannya. Saya dulu kritis sama orang tua saya. Nanya terus. Tapi dijawab terus sama orang tua saya. Sehingga saya dulu sekolah, madrasah itu, karena orang tua saya membangun madrasah, saya setiap orang tua saya ngajar, saya dibawanya. Tapi saya tidak masuk di kelas-kelas itu. Setiap orang ngajar saya duduk di pintu dengerin. Tapi apa yang diajarkan oleh guru semuanya saya hafal. Sehingga saya tidak ada SD saya tidak kelas 1, kelas 2 tidak. Langsung masuk kelas 5. Langsung kelas 5 saya. Setahun terus ujian. Dibilangin sama guru saya. Kata guru saya, dilihatnya kiai ini punya firasat dia. Ya, kiai punya firasat, termasuk Kiai Badawi.
Badawi ketemu saya tahun 75, saya mau berangkat ke Saudi, saya pamit. Diawasinya saya terus bilang sama ahlan wasahlan. Jadi dia bilang sama orang tua saya, nanti anak kamu hafal Quran juga. Itu tahun 75, saya mau berangkat ke Saudi. Alhamdulillah, Allah takdirkan begitu. Bahagia rasanya ketika kita sudah mengkhatamkan 30 juz, kita kirim berita kepada orang tua bahwa saya sudah hafal Al-Quran. Saya menghafalnya dulu di Raudhah. Ya, di Raudhah. Pesan ayah saya, ada masalah apapun. Karena saya orang yang tidak pernah pisah dari orang tua. Kata ayah saya, duduk di samping itu, mengadu kepada kakekmu itu. Saya duduk di situ antara maghrib dengan isya, tidak pernah saya tinggal di pinggir Raudhah itu. Dulu Raudhah tidak seperti sekarang. Mau ke situ perang dulu kita, berantem dulu. Dulu kita bisa bawa kasur, bawa bantal, tidur. Maka jam 5 saya sudah di Raudhah, nanti pulang jam 8 dijemput. 2 tahun saya di kampus, kemudian 2 tahun saya di kota di sebelah Baki itu. Nah, apapun yang terjadi, ya kita di pinggirnya nenek kita, kakek kita, mengadu apa yang kita perlukan. Jadi kalau dikatakan tempat-tempat mustajab, dikabulkan doa, itu bukan sekedar ucapan belaka, tapi kita sudah buktikan bahwa di tempat-tempat dikabulkannya doa itu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia itu kepada kita. Maka Al-Quran bagi kita umat Islam segalanya. Dengan Al-Quran kita menjadi yang dicintai oleh Allah. Dengan Al-Quran kita menjadi hambanya yang mulia. Dengan Al-Quran kita juga dijamin, dipelihara, dijaga keselamatan kita. Kita iri. Saya beberapa kali hadir di Iran. Iran itu setiap tahun wisuda anak-anak 9-10 tahun, 3.000-4.000 anak setiap tahun yang hafal Al-Quran 30 juz, laki perempuan. Dan hafalannya seperti menghafal apa? Menghafal alfiyah kita di pondok. Bisa maju, bisa mundur. Saking hebatnya hafalan itu. Kita tanya, ayat 10, sebutkan ayat 10 surah Al-Baqarah. Lanjutkan, lompat 10, 20, 30, 40, terus. Berapa jumlah ayatnya? Lancar itu. Padahal ketika di panggung, anaknya saja tidak kelihatan, saking kecilnya, tidak kelihatan. Kita disuruh nanya, hafalan ini kita disuruh nanya, terus dijawabnya. Ayat itu adanya di surah itu, halaman sekian, baris nomor sekian, sebelah kanan. Kalau ayat itu berulang, yang sama dengan itu mutasyabihat, adanya dalam surah ini, halaman sekian, baris nomor sekian. Luar biasa. Begitu anaknya hafal, orang tuanya sudah langsung dipensiunkan dari pekerjaannya. Dipensiunkan
kenaikan gaji berkala seperti di kantor, diberikan haknya kepada kedua orang tua itu. Dengan catatan jaga anaknya, jaga hafalannya. Nah, kita belum sempat seperti itu. Ya, sekian banyak negara menanggung semuanya, ya, yang sangat luar biasa. Sehingga waktu beberapa tahun yang lalu ada yang disebut dengan Husin Toba-Tobai, yang sekarang sudah dewasa dia. 2 kakak beradik hafal Al-Quran umur 5 tahun, 7 tahun, dan bisa menafsirkan Al-Quran dengan 3 bahasa. Bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Terutama ayat-ayat yang terkait dengan sains. Sehingga dia begitu diundang oleh Cambridge di London, langsung diberi gelar Doktor Honoris Causa Al-Quran. Doktor, jadi tidak perlu sekolah doktor lagi, sudah doktor. Umur 5 tahun, 7 tahun. Maka tidak ada kitab di dunia ini yang bisa dihafal seperti Al-Quran. Titik komanya dihafal semua, wakofnya, ya, luar biasa. Ya, maka kita berbangga, kita berterima kasih pada para kiai, orang-orang yang punya kepedulian membuat sekolah dimasukkan tahfiz di dalamnya, dan secara khusus membuat sekolah tahfizul Quran dengan berbagai cara. Mau cepat ada tempatnya, mau lambat ada tempatnya. Di Jombang ada Ibu Efnida itu, mahasiswa saya di mana? Di UIN Surabaya. Doktornya saya yang bimbing. Beliaulah yang menciptakan file komputer. Anak-anaknya sekolah seperti biasa, SMA biasa. Nanti jam 5, jam 4, jam 5, 1 jam khusus untuk Al-Quran. Jadi selesai SMA, hafal 30 juz. Seperti komputer. Saya yang mentahqiq hafalannya. Seperti komputer. Jadi hafalannya seperti buka komputer. Buka surat ini halaman sekian aja, langsung dibaca. Jadi banyak metode-metode yang sudah diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Maka Al-Quran dihafal tidak ada batasan umur, dan juga tidak ada batasan sehatkah orang itu, sakitkah orang itu. Sampai anak-anak yang keterbelakangan itu hafal Al-Quran, ngomongnya tidak lancar. Ya, NTB satu bukti. Saya pernah menyaksikan di Emirat 3 kakak beradik dari Mesir, semuanya ada keterbelakangan. Umurnya sudah 26 tahun, tapi akalnya seperti anak 4 tahun. Tapi kalau bicara Al-Quran, lebih pintar dia dari orang-orang yang IQ-nya hebat. Dia bisa sebutkan semua. Meniru bacaan siapa saja dari qori Mesir itu, contohkan, dia tiru semua. Tampil di atas mimbar, bukan baca sendiri, disaksikan oleh ulama-ulama dari berbagai negara.